Salam sejahtera untuk para penonton dimanapun Anda dan kapanpun Anda menonton video ini. Saya rencana mau mengganti karburator standar dari motor Satria F150 yang semula pakai karbu vakum. Mau saya ganti ke karbu skep Keihin PE26. Ya, ini Keihin PE tampakannya PM26, dan saya mau coba untuk pasang ini barang ke Satria FU. Oke, ini tampakan dari Keihin PE26. Ya, 26 sorry, bukan 28. Dan yang mereka bilang itu ada power jacknya, itu ada di sini, ada di lubang kecil. Ini kelihatannya lubang kecil di jari jempol saya nih. Ya, kalau dilihat ada skep anti baret. Kita coba bongkar untuk melihat apa sih dalam dari karburator tersebut. Ya, mau tahu apa sih isi dari Keihin PE26? Ya, saya rasa ini Keihin PE26 katakanlah abal-abal. Yang katanya kalau beli yang asli Jepang punya tuh mahal. Nggak punya budget gua bang untuk beli yang asli. Jadi saya coba beli yang yang penting PE26 lah, yang katanya ada power jet. Oke, ini tampakannya ada pelampung, ini ada pilot jet, main jet. Oke, dari si penjual bilang bahwa pilot jet dan main jet untuk settingan dikasih yang untuk main jet ukuran 118 dan pilot jet ukuran 38. Ini juga skepnya yang katanya skepnya anti baret. Ya mungkin saya nggak mau bongkar lebih dalam, ya takutnya buat lama video ini. Jadi saya coba langsung skip untuk langsung pemasangan kembali. Ya, ini sudah terpasang kembali. Nah, ini rencananya saya mau coba gimana nih masang Keihin PE26 ke Satria FU. Pokoknya sampai terpasang lah, kita mulai dari awal sampai akhir gitu. Saya akan coba. Mungkin beberapa ada yang heran dalam artian mulai dari kabel gasnya yang mungkin beda dengan yang bawaan kan. Dan kita coba untuk ngakalin gimana supaya bisa, karena modal yang saya punya hanya karbu ini doang kayak gitu. Ya, kita mulai coba untuk proses. Namun saya tuh sebenarnya bukan ahlinya kalau masang ginian. Jadi saya ini seorang pemula, tapi saya mau coba pasang sendiri. Gimana tuh coba masang karburator bawaan ganti jadi PE26. Yang pasti harus bongkar bodi dulu pasti. Jadi kita coba bongkar dari sekarang. Mungkin bagi yang profesional cukup melepas sebagian bodi ya. Tapi untuk saya pribadi coba saya bongkar semua bodi biar apa yang saya rekam nampak jelas. Ya, ini mohon maaf karena direkam pada malam hari, jadi pencahayaannya agak kurang dan saya nggak punya alat penerang yang cukup mumpuni untuk rekaman video ini. Tapi selalu dipantau aja. Pokoknya sekarang hanya fokus ke pembongkaran bodi motor dulu. Dan juga saya coba bongkar hampir semua itu supaya saya bisa menganalisa dan menimbang apa-apa hal yang harus saya lakukan untuk perubahan ini. Kan ini kan saya seorang pemula kan, untuk mencoba mengganti karbu standar jadi karbu PE26. Jadi bisa dilihat di sini, ini kan masih karbu standar. Gimana ceritanya yang kabel gasnya beda, terus joknya beda, mau saya implan karbu PE26 yang power jet katanya. Dan untuk saringan udara memang dari awal sudah saya ganti dengan yang tipe kayak gini. Beda mungkin ya. Ini sudah kotor, ini sudah lama nggak diservis juga. Oke, saya coba untuk bongkar.
selang ini kayaknya selang hawa, sama ini selang vakum kayaknya. Nggak tahu, kalau salah tolong kasih komentar kalau misalkan saya salah ucap gitu kan. Ini juga saya kan coba untuk belajar gimana gitu kan, ya saling memberitahu aja kalau misalkan ada yang salah gitu. Ini dari yang saya pelajari, ini ada kabel gas sama kabel cok yang sebenarnya pasti beda dengan yang FU kan, dengan yang karbu PE kan, gimana cara masangnya gitu. Saya juga coba untuk belajar gimana gitu kan. Kayak di sini kan ada ini ada selang bensin kan, saya mau copot ya. Untuk ini karena saya ngerekam sendiri, saya coba untuk skip dulu untuk lepas ini sama ini gitu kan. Saya coba sekarang. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih, kok ngalir terus bensinnya. Nggak tahu lah, nanti lah, cek dulu deh. Ini kabel cok saya coba lepas juga. Ini sudah lama nggak diservis jadi gini hasilnya. Saya juga nggak nyangka kalau ternyata nih itu selang bensinnya kayaknya ngalir terus, mungkin rusak membran otomatis kerannya. Oke, ini tampak dari karbu lama. Saya mau coba ganti itu karena sebenarnya saya sudah bosan dengan karbu tipe vakum ini yang responnya lambat dan beberapa waktu terakhir ini suka berebet. Ini saya coba akalin gimana ceritanya supaya kabel gas bawaan bisa dipakai juga untuk dipasangkan di karburator PE26 itu tadi. Sama ini saya coba juga gimana kalau cok ini apa bisa juga dipakai atau enggak gitu kan. Oke, kira-kira gitu. Ini kan perlu dilihat juga gitu kan, untuk yang kayak gini bisa nggak dipasang di Satria FU, dipasang di karbu PE26. Beberapa orang lain kan mungkin penggantian karbu ini bahkan sampai ada yang membeli katakanlah gas spontan. Tapi saya coba mempertahankan ini ya karena mungkin hemat biaya juga ya, karena jujur ini baru saya beli gitu, tapi mau ganti lagi itu kan nggak enak tuh. Jadi saya coba pakai yang bawaannya aja dengan diakalin gimana supaya ini bisa diterapkan di Keihin PE26 tadi gitu ya. Mungkin beberapa ada yang heran gimana ceritanya kan kabel gas bawaan FU ditaruh di sini kan, gimana masangnya kan nggak muat tuh. Ini saya coba bongkar dulu. Ini kan bagian skep kan dirasa kan nggak mungkin kalau misalkan mau pasang di sini gitu kan, ukurannya aja beda gitu. Tapi saya coba kalian karena saya juga sempat nonton semacam video YouTube yang beberapa memasang ini menggunakan kabel gas FU. Nah, mengenai gimana ceritanya, begini ceritanya. Kabel ini bagian bandul ini harus dipotong karena kan kebesaran. Kita coba potong. Oke, ini terpotong. Beda ya, terpotong. Mungkin bagian ini singkirkan juga, kayaknya disingkirin. Tak gimana caranya saya nggak tahu juga. Saya coba dulu. Sebelum saya coba potong, saya pastiin dulu. Ini saya ambil paling mentok. Jadi katakanlah yang paling panjang.
katanya kalau dari ilmu yang saya pelajari itu panjang yang diminta itu antara 10 sampai 11 cm, katakanlah segini, 10 sampai 11 cm. Nanti kita coba ukur pakai jangka sorong. Paling masalah sekarang ini gimana cara motong ini barang, kan kau tahu sendiri kan alat seadanya gitu. Jadi tapi bisa atau enggak sih sebenarnya, dicoba dulu, namanya juga usaha gitu. Ternyata ini kalau dikikis ada semacam besi di dalamnya. Kita coba potong, tapi jangan sampai kabel ini terpotong. Mungkin kalau kita kira-kira kita mundurin segini, kalau kita mundurin sampai kabel ini mungkin sampai sini, nanti kita potong bagian sini. Bisa, yang kita coba potong kabel, kita mundurin dan tuh kita potong, tapi jangan sampai terpotong kabelnya, potong ininya aja gitu kan. Jadi kita coba mundurin dulu. Ini mohon maaf kalau saya nggak fokus, namanya juga merekam video ini sendirian gitu kan. Susah pakai ginian, kita coba pakai ini deh. Namanya juga usaha gitu, saya cobain ya, kalau aja berhasil. Ini kalaupun gagal ya paksa beli kabel lain gitu, mungkin kabel ninja. Kita coba dulu gimana, bisa nggak tuh pakai kabel ini. Deh, berhasil. Dengan sedikit tenaga dan doa. Ya bener nih, ada besinya, jadi susah juga nih mau motong. Kalau dari video yang pernah saya tonton, ada beberapa cara supaya dibuatkan bandul, katakanlah bandul buatan, ya mungkin bandul buatan tangan yang lebih kecil ya. Beberapa ada yang pakai membakar plastik, misalkan aqua terus dibakar, nanti kan tetesannya nempel di sini jadi keras. Cuman saya mau coba yang lebih keras, misal saya coba lilit pakai kawat tembaga, katakanlah bagian kuning dari kabel yang serabut kecil. Lalu saya coba solder untuk dapat hasil yang cukup maksimal, jadi agak cukup merekat. Dan mengenai ini, beberapa di video katanya diminta ukuran antara 10 sampai 11. Mungkin kita coba ambil 11. Nah, kebetulan pas betul dari yang potongan tadi. Ini mentok. Ini mentok dan ini mentok. Dapat hasilnya sekitar 11. Ini kelihatan ya? Ini mohon maaf kalau nggak kelihatan ya. Ini kalau saya coba ukur katakanlah antara 10 sampai 11. Ini gimana cara makainya? Ya, namanya juga pemula. Ya katakanlah kurang lebih segitu. Nah ini kita coba buatkan bandul yang baru. Buatkan bandul yang baru di sini. Cuman ya tadi mungkin waktu pembuatan bandul langsung dimasukkan di sini gitu kan. Saya coba dulu gitu. Saya coba dulu. Yang pasti masukin dulu di sini kan gitu. Masukin dulu di sini. Nanti kalau sudah dimasukin, yang bagian sini yang kita solder tadi biar dapat bandul yang kecil. Ini pakai kabel merah ini. Ya, yang penting ambil serabutnya gitu. Trial and error, kita coba lagi. Pas. Oke. Coba dulu, bisa nggak kira-kira? Mungkin kelihatan lebih kecil kan, jadi ya moga-moga pas gitu kan, nggak nganggu, atau katakanlah sama atau mungkin lebih pas di sini kayak gitu kira-kira. Kalau udah kayak gini ya dipasang ulang tuh, ini dipasang lagi ke situ. Ini pekerjaan berat nih kayaknya, itu namanya juga usaha. Kita coba dulu. Jadi tadi kan pernah saya singgung bahwa ini waktu dilepas tadi kan mentok, di sini juga mentok, dapatlah di sini 10 sampai 11 cm. Tapi ketika sudah dipasang sudah berubah ukurannya. Kalau nggak salah dari video yang pernah saya tonton, dia diminta di sisa 5 sampai 6. Ya sebenarnya untuk motor lain
apapun yang ada di sini, pokoknya ketika sudah masuk di sini setelah seenggak-enggaknya 5 sampai 6 cm maksud saya, kayak gitu. Ini saya coba kita pasang karbunya. Ini pel kayaknya kekencengan nih, nantinya keras nanti setel gas, tapi ya namanya diusahain dulu lah, karena juga ini buatan jadi ada serabut, dia cukup berbahaya juga. Tapi ya namanya juga dicoba kan, gimana kalau kita ngerangkai sendiri. Coba kalau yang ngerjain ini profesional mungkin cepat kali ya. Oke, jadi dapat kayak gini, insya Allah. Ini kan kabel, kalau nggak salah kabel cok, kira-kira PMP nggak dipasang di sini. Jadi kita coba bongkar bagian sini untuk mengganti yang semula di sini jadi di sini. Dilihat dulu bisa atau enggak gitu kan. Ternyata bisa gila. Sekarang kendalanya di kabel cok juga, di bagian sini juga patah ternyata. Ya namanya juga motor tua gitu, jadi cok ini ternyata sudah keras ya. Sekalipun bisa dipasang yang cok tadi kan saya tadi sudah kasih tunjuk bahwa ini bisa dipasang, ternyata coknya ini keras, nauzubillah keras ini. Mungkin sudah uzur, sudah mulai rusak gitu kan. Jadi di sini patahnya, aduh ampun, ribet betul ya Allah. Ya mau gimana, namanya juga usaha. Di situ kendala yang saya alami untuk pemasangan karbu ini. Saringan udara itu nggak muat, sekalipun saya pakai yang variasi pun ternyata nggak muat. Mungkin agak maksa, tapi butuh pemikiran dan tenaga gitu. Apakah ini mau diamplas dulu atau ditipisin dulu, entah gimana, pokoknya gimana supaya ini bisa terpasang gitu. Memang sih saya nggak pakai lagi yang standar, karena saya pakai ini supaya ini kan bisa saya cuci gitu kan. Nanti saya cuci nanti, tapi gimana sekalian bisa masang di sini dulu. Nanti kita coba dulu, entah di porting sekalian. Oh, kelihatan tipis ya. Moga-moga aja muat. Tadi coba dan muat dah. Baru deh dipasang klem. Maksa amat mas, maksa amat. Ya mau gimana? Low budget cuy, low budget. Oh. Ini masalahnya. Ini gimana? Coba cuci dulu deh, kotor nih tangan, dibuat cuci dulu sampai bersih, baru deh dipasang tuh di karbunya gitu. Kita coba bersihkan. Ini yang aku senang yang kayak gini. Ini pemakaiannya katakanlah bisa seumur hidup, jadi cukup dibersihin ya kinclong lagi. Kalau bawa saringan karbu bawaan tuh kan serat kertas, tahu sendiri tuh, dalam waktu tertentu harus beli lagi yang baru untuk ganti yang lama. Kalau ini cukup dibersihin sudah terus dipakai lagi. Memang masalah kualitas, barang mahal itu pasti lebih awet, sedangkan ini sih barang murah dan sempat rusak gitu. Oke lah, ini kita coba bersihkan dulu. Jadi bersih tapi ala kadarnya. Lanjut lagi ke pemasangan. Ini ceritanya saya undur lagi ya, karena kan pakai yang cok lamanya kan nggak bisa nih, coknya mesinnya putus. Ini kita abain dulu, mungkin kita singkirin dulu taruh mana. Ini pakai cok yang bawahnya aja dah, yang penting terpasang dulu sementara ini. Paling masalah beratnya ini keran bensin harus diganti yang manual.
sementara karena kebetulan kan membran vakumnya kan sedang rusak, ya anggapnya kayak keran terbuka gitu kan. Sekarang ya kita ulangi lagi dari awal, yaitu memasang ini ke intake manifold. Jatuh. Bentar. Ini diulangi lagi kan. Yang tadi selang bensin ditaruh di sini. Ini tadi selang hawa atau selang pernapasan ditaruh di sini. Mungkin yang bawaannya tetap dibiarin aja. Cuman masalah selang vakum nggak dipakai. Lebih tepatnya nanti keran bensin, membran bensinnya harus diganti ke model keran. Jadi buka tutupnya manual. Ini saya langsung pakai karena ternyata keran bensin sedang rusak. Anggapnya katakanlah saya punya keran sendiri gitu kan, ya keran sendiri, lebay amat. Ini tinggal saya kencangin ke intake manifoldnya gitu. Ini hampir terpasang sih, sekarang tinggal masalah penyetingan, masalah uji coba. Tunggu, malas juga ya, dari awal sampai akhir entah sukses entah enggak, kita coba dulu. Udah malam pula. Oke, jadi saya coba nyalakan kontak. Ini kontak nyala nih, saya coba engkong, starter sudah mati jadi nggak bisa lagi. Oke, jalan cuy. Ini masalahnya banyak nih. Mungkin pemasangannya kurang sempurna, dalam hal mungkin intake manifoldnya mungkin harus diganti, karena saya lihat pemasangannya ini yang paling sulit nih gimana biar bisa presisi di intake manifold. Atau mungkin kalau misalkan bagian intake-nya dikasih karet lagi gitu, jadi angin masuk dengan sempurna, ya, makanya belum diset ini. Dan juga mungkin perlu dilihat juga untuk masalah setelan angin. Saya mau nyetel, masalahnya satu, ini udah malam berisik, jadi nggak bisa sembarangan juga nyetelin ini. Di situ masalahnya. Baik, lanjut siang hari saya coba untuk membawa ke bengkel untuk lihat di mana letak kekurangan dari apa yang sudah saya pasang. Kata jadi pihak bengkel sudah melakukan perbaikan dari apa yang sudah saya buat, apa yang sudah saya pasang. Beliau bilang pemasangnya sudah hampir benar, namun di bagian cok motor, di bagian cok itu nggak terpasang dengan presisi, jadi nggak dikencangin, angin jadi masuk dari sini, makanya nggak bisa langsam. Bagian sini juga sudah di bagian intake nggak diganti sih, jadi cukup dipasang lebih presisi, dan kabel gas juga sudah di setel rapi oleh dia gitu kan, walaupun dari rangkaian saya sendiri gitu. Oke, jadi sekarang sudah terpasang, namun ada beberapa perubahan setelah dipasang ke mekanik. Sekarang sudah diganti ke yang model keran. Ini untuk membuka gitu kan, kalau dari arah sebelah sana itu searah jarum jam masangnya, nah, itu pemutar. Oke, sekarang karena sudah terpasang ya sudah. Jadi ini tampilan langsam motornya. Oh iya, ini kan si EDI sudah sempat diganti yang model BRT, Power Max, Hypervan. Jadi seperti ini. Oke, sekian dulu untuk pemasangan karbu PE26 di Satria FU. Jadi kesimpulannya, intake tetap dipasang, cuman jok ini sudah nggak bisa dipakai lagi.
ya pihak bengkel menyaranin pakai cok yang ini aja, bawaan dari karbu, nah, terus pakai cok yang bawaan FU, jadi nggak terpasang lagi. Untuk saringan udara jelas harus diganti karena yang bawaan tuh susah dipasang. Ya memang dari awal saya sudah bukan pasang yang aslinya gitu. Ini pun saya sempat porting kan, sempat saya kikis. Dan kabel gas untuk selang bensin ya harus diganti yang keran, karena kan kalau karbu ini kan nggak ada selang vakum, jadi ya vakumannya nggak berfungsi lagi, digantilah dengan keran. Itu dulu kesimpulannya ya. Untuk yang lain tetap sama semuanya ya. Mohon maaf kalau video ini dibuat agak panjang dan juga agak ribet penjelasannya ya, karena juga saya juga seorang pemula kan. Saya coba-coba untuk pasang kira-kira bisa atau enggak ya. Alhamdulillah bisa, walaupun dengan sedikit bantuan mekanik motor di siang hari ini kan. Saya pasang malam kemarin. Oke, jadi salam sejahtera untuk para penonton dimanapun Anda berada. Sampai jumpa semua.